Kau layak terima
Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Oh, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Syukur, terima kasih. Bangun padaku waktu kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Mana-mana masih terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Shikarararamo, shedererararamayasi. Oh, biarlah mata kami tertuju padamu. Ku sembah Kau, Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Shaka Bapa, udah mana masih, udah mata karana masih, ina masih, oh Jesus. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan, terus menyembah. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh
Allah yang hidup, ya Allah yang mengasihi kita, ya yang memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita, melayakkan kita untuk kita boleh datang di hadapan hadirat-Nya. Oh, memberikan sukacita dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. God is able, He will never fail. He is Almighty God. Greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan Allah yang sanggup. Amin, Jesus. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. From life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. Amen. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Mari bangkit berdiri sama-sama bagi Tuhan Allah kita yang bangkit. Kita mau nyanyikan dalam bahasa Indonesianya. Dia sanggup, Tuhan Allah yang bangkit dari maut, dari kematian. Amin. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Ada kuasa, amin, selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dia ada selalu beserta kita. Sekarang ini Dia Tuhan Immanuel di dalam kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan
Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa, amin. Selamanya Tuhan Kau sanggup, oh, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu Tuhan ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup, oh, dan bangkit mengalahkan maut. Oh, Kau hidup Tuhan, oh, dalam-Mu ada kuasa. Yes Lord, selamanya Tuhan Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Serukan. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu, amin, ada kuasa. Yes, selamanya Tuhan Kau sanggup, oh, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, oh, dalam-Mu Yesus. Oh, thank you Lord, selamanya Tuhan Kau sanggup, selamanya Tuhan Kau sanggup, selamanya Tuhan Kau sanggup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sanggup, Engkau dahsyat, Engkau bangkit dari maut, Engkau bangkit dari mati. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang hidup selama-lamanya. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau selalu ada beserta kami. Engkau selalu ada menjaga kami. Tangan-Mu Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya ibadah Paskah pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami semua yang hadir. Tuhan berikan hadirat-Mu, berikan kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu melimpah atas kami. Roh, jiwa, tubuh kami milik kepunyaan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Tuhan ada di sini beserta kita. Semua sama-sama katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang boleh ada di sini bersukacita, amin. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan Allah kita, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau
Yesus kau kekuatan hidupku. Semua katakan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Yeah. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, ya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Once more. Yuk, tepuk tangan di atas. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lagi. Semua. Siapa bersuka cita pagi hari ini? Amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Oh, haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu,
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, Jesus. Kita boleh bersukacita karena Tuhan kita, amin. Oh, haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, oh Yesusku. Yesusku. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari rayakan terus kebangkitannya, kehidupannya, karena Dia hidup maka kita bisa bersukacita. Kalau Dia tidak bangkit, saudara, maka kita tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Hidup ini menjadi sia-sia. Tetapi karena Dia hidup, Dia bangkit, maka kita punya harapan. Amin. Harapan itulah yang membawa kita terus beriman kepada Tuhan. Terus percaya, oh bahwa kita pasti ditolong. Kita pasti diterima. Kita pasti dimuliakan dan menerima hidup kekal bersama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya masih siap merayakan Tuhan kita? Lambaikan tangan yang paling meriah dong. Beri tepuk tangan teman bagi Raja kita. Rayakan Yesus, rayakan. Come on suaranya. Rayakan Yesus, rayakan.
dia dengan Yesus. Kita proklamasikan nama Tuhan kita. Jadi Yesus bangkit. Oke ya, mulai detik ini sampai nanti saya lagu ini dia kita ganti dengan Yesus. Setuju semua? Siap ya? Amin. Latihan jemaat dulu. Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mari proklamasikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah hidup mengalahkan maut. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, lagi merayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus kita. Sebelum duduk saya minta yang percaya bahwa Tuhan kita bangkit, beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekeras mungkin. Mari kita akui bahwa Tuhan kita, Raja kita telah duduk di surga di atas tahta. Mari silahkan duduk. Saya petugas persembahan untuk maju ke depan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Para petugas. Kita ada 2 kali persembahan, ucapan syukur dan tantangan untuk ulang tahun gereja pada bulan depan. Bisa dipersiapkan para pelayan. Amin. Kami percaya bahwa kasih-Mu melebihi segala sesuatu Tuhan. Bahwa kuasa-Mu melebihi segala sesuatu dalam kehidupan kita.
jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Aku percaya. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Kuasanya tidak pernah terbatas. Amin. Maka dari itu jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pola pikir kita, dengan pemikiran kita. Karena pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Terima kasih. Rancangannya terlalu besar menurut dengan pandangan kita sebagai manusia. Bukan sesuatu yang mustahil bisa dilakukan dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan sangat mudah. Mari sama-sama kita naikkan. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu jemaat Sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku
terang, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Aku percaya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur minggu pagi hari ini kami sudah berada di dalam rumah-Mu di mana Engkau sedang berhadirat. Sebagaimana Engkau ketahui, umat-Mu telah memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati, maka tentunya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu akan merestorasi setiap umat-Mu sehingga mereka akan menjadi serupa dengan Yesus. Kebangkitan Kristus, ya Tuhan, memberikan hidup yang penuh dengan harapan. Maka saat ini kami sungguh amat sangat mendambakan pesan-pesan dalam ibadah raya minggu hari ini, supaya umat-Mu akan senantiasa memiliki keyakinan yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai bentuk tipu muslihat iblis, bahkan keinginan-keinginan hawa nafsu daging kami, sehingga Engkau tetap menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga damai sejahtera, sukacita akan mengiringi kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom. Iya. Suaranya keras. Biasanya jam 7, sekarang jam 8, jadi mungkin semua sudah sarapan. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi saya sampaikan salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ini merupakan perayaan yang sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Karena sangat-sangat berkaitan dengan keselamatan kita. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Nah, supaya jemaat ya sedikit belajar dan tahu, Yesus itu mati pada hari Jumat tanggal 14 Nisan tahun Yahudi. Waktunya tepat dengan waktunya Paskah Yahudi atau Pesah. Di mana domba yang disembelih merupakan gambaran dari Yesus sang anak domba Allah yang dikorbankan bagi keselamatan manusia. Kemudian Yesus bangkit pada hari Minggu Paskah tanggal 16 Nisan tahun Yahudi. Nah, sekedar pengetahuan supaya kita bisa memiliki keyakinan apakah tanggal-tanggal, tahun-tahun dan hari-hari yang sesuai dinubuatkan oleh Alkitab itu terjadi, supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh tidak tergoyahkan. Nah,
Orang Yahudi memperingati Paskah pada waktu itu bukan memperingati kebangkitan Kristus. Mereka memperingati orang Israel yang keluar dari Mesir tanah perbudakan. Nah, kalau hari ini saudara dan saya memperingati akan Paskah, artinya kita ini memperingati tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, nah kita bisa melihat di dalam Keluaran 12 itu, kalau saudara gemar membaca firman Tuhan, maka Anda akan mengetahui tentang risalah kejadiannya. Jadi pada waktu itu setiap pintu rumah orang Israel itu harus diberi tanda darah. Seperti secara rohani kita punya tanda milik keputaan Yesus, yaitu iman percaya kita bahwa hanya satu-satunya juru selamat penebus dosa umat manusia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian semua orang Israel itu diperintahkan untuk diam di rumah, tidak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar rumah. Apa artinya? Artinya adalah seperti kita harus tetap tinggal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti selamat. Amin. Nah, lalu apalagi yang diperintahkan dalam peristiwa Paskah orang Yahudi? Mereka tidak boleh makan roti yang tidak beragi, yang melambangkan hidup kita ini harus disertai tanpa dosa. Tanpa dosa. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mendasari apa yang akan kita renungkan pagi hari ini, tentu firman Tuhan itu menjadi dasar satu-satunya. Supaya apa yang pernah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita dan bahkan kita yang hidup pada zaman akhir ini akan memiliki keyakinan. Karena jarak antara para pendahulu, ya kita nggak usah jauh-jauh dari mulai Adam. Mulai dari para rasul saja, maka itu jedahnya juga sudah berapa? Ya kira-kira hampir 2000 tahun. Kan begitu. Ya. Nah oleh karena itu supaya kita ini tidak kehilangan makna yang benar. Sehingga saudara dan saya ini mudah untuk ditipu oleh berbagai macam argumentasi yang nanti kita akan bahas. Sehingga kita bisa waspada. Amin. Nah. Maka mari kita akan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 saja. Ya. Tolong lampunya dinyalakan. Win. Ya. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Sudah siap? 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Kamunya diganti bagiku, bagi saya. Bagi keluargaku, setuju?
Ya, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, untuk dinyatakan pada hari ini, di mana saudara dan saya sedang berada di zaman akhir. Nah, mengapa kita mesti meyakini dan merayakan dengan antusiasme yang tinggi? Karena kalau saudara perhatikan, ya, saya ulang baca ayat 3. Coba mari kita simak pelan-pelan supaya kita tidak kehilangan makna kata demi kata. Ya, karena firman Tuhan itu sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita teliti, untuk kita selidiki dan sekaligus kita buktikan apakah benar. Lalu saudara dan saya setelah menyelidiki, setelah mengerti, setelah paham, lalu pertanyaannya, apakah yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga kita alami? Amin. Hari-hari ini kita sangat penting. Jangan cuma katanya. Kristen itu bukan katanya. Kristen itu adalah real. Di mana janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang untuk kita alami secara pribadi. Nah, saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, ada embel-embelnya apa? Kita terima rahmatnya saja sebetulnya sudah cukup. Tapi ini ditambahi lagi rahmatnya yang besar. Artinya yang tidak terukur rahmatnya. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, sampai di sini kita ini mesti memahami ternyata kematian dan kebangkitan Kristus itu amat sangat bermakna, sangat penting karena di dalamnya ada rahmatnya yang besar, yang tak terukur. Untuk apa? Untuk apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hari-hari ini kalau saudara bisa melihat dengan nyata, jujur saja ketika Anda beribadah WL, wah ngotot, apalagi Betani ini terkenal kalau nyanyi itu WL-nya itu selalu overtone. Sampai kadang-kadang yang di bawah tidak diperhatikan, menggeh-menggeh. Ya karena usianya, nah seperti saya kadang-kadang yang tidak katasi. Terus ya, tapi mari, ini satu pelajaran. Jangan kita sekali-kali terobsesi dengan ya mesti punya penilaian yang positif bahwa BL-nya ini ya berusaha supaya jemaat itu punya antusias untuk menyambut. Lalu makanya mari ya, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu semuanya adalah supaya jiwa kita ini tergugah. Amin. Hari-hari ini ada banyak orang yang tertekan jiwanya. Oleh karena itu pemazmur, kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Mazmur, ada banyak. Ada banyak yang menekankan dan menyatakan begini, hai jiwaku, ya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Nah, dan gelisah.
Lalu apa lagi? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah, pemazmur ini menyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Berulang-ulang. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau beria-ria, bersorak-sorak. Lalu apakah para pemazmur ini tidak mempunyai alasan untuk melakukan ini dan sekaligus memproklamirkan tentang kesaksian hidupnya yang pernah mengalami tertekan, yang pernah mengalami gundah gulana. Maka dia menyatakan di hadirat Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan agar supaya jiwanya ini dibangunkan kembali. Lalu saudara dan saya dengan cara apa untuk supaya jiwa kita ini terbangun? Maka lewat pujian dan penyembahan Anda ketika beribadah. Ya saya tidak melarang saudara ada yang menang tepuk tangan ya enggak gini ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sikapnya itu kan berbeda-beda. Jadi saya harap yang lain yang bertepuk tangan sampai gini-gini, ya saudara enggak usah ngelokno yang tidak bertepuk tangan atau rasanya menengai. Tapi yang penting jangan sampai meneng wae lalu atine gondok. Kowe iki overtone terus wae. Ya saudara, bahasa Inggris aku ora roh. Jangankan saudara aku dewi kadang-kadang ngemelong iki omong artine. Tapi enggak apa-apa, yang terpenting memuji Tuhan saudara. Nah belum lagi nanti kalau pakai bahasa Ibrani, wah nambah lebih lagi. Bisa delongop saudara. Nah oleh karena itu ketika kalau kita ini akan beribadah, satu yang perlu kita pegang. Kita tidak mencari manusia. Kita mencari Tuhan. Nah jangan terobsesi dengan tingkah pola orang yang bagaimana, enggak apa-apa. Si itu mau tepuk tangan, si itu mau jingkrak-jingkrak. Ya tetap ibadah itu harus dibatasi dengan kedisiplinan dan ketertiban. Ya, jangan sampai nanti luncuh-luncuh, belayu mengguri, belayu mengarep. Ya saudara, ya semuanya dilakukan dengan tertib. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan sekali lagi, mari bahwa kita ini dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jangan lupa ketika Yesus Kristus itu bangkit, maka Anda dan saya punya pengharapan yang besar. Ya, punya pengharapan yang besar. Lalu untuk apa? Pengharapan apa? Ayat 4 coba. Nah, mari. Untuk apa? Ayo baca yang keras 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagiku. Amin. Coba Anda perhatikan. Nah kita ini dilahirkan kembali oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Garis bawahi. Tidak binasa. Karena yang jelas nanti akan ada penentuan, ada yang diselamatkan, juga ada yang binasa. Sedangkan ketika kita ini menerima dengan iman bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah
juru selamat penebus dosa umat manusia, maka ketika Anda membuka hati, walaupun dalam keadaan keterbatasan dalam segi apapun, Tuhan tidak pernah menuntut akan keterampilan kita. Justru anugerah pemberian yang cuma-cuma itu hanya diberikan bagi orang yang percaya. Tidak orang yang titelnya tinggi, punya sederet reputasi apa dan lain sebagainya. Tidak. Makanya hidup kekristenan itu sebetulnya, waduh, saya kan tidak ada yang lain. Keyakinan mana? Anda tidak usah. Misalkan. Wah, kalau itu Yesus pernah berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Lalu Anda mesti mau ikut. Ya, saya yakin setiap kita ini sudah diberi kapasitas, kemampuan. Anda bisa berpuasa kadang-kadang tidak 1 hari penuh. Anda 12 jam bisa. Ya, ada yang bisa penuh. Bahkan ada yang bisa 3 hari 3 malam. Ya, berpuasa. Gak apa-apa. Begitu juga ketika Anda beribadah lalu Anda bertepuk tangan, lalu Anda sukacita. Ya jelas. Seperti pemazmur katakan, jangan sampai jiwa kita tertekan. Makanya melalui ekspresi Anda tepuk tangan, Anda itu bergoyang begini-begini. Tetap dalam koridor ketertiban, disiplin. Tidak mengganggu orang lain, artinya tidak sampai membuat orang lain itu terdesak atau gimana. Tidak. Saudara, dan ini semua adalah merupakan suatu tindakan yang tidak tercela di hadapan Tuhan. Amen. Nah, coba sekarang ini Anda perhatikan. Kalau kita ini dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, yaitu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar itu apa? Tidak dapat cemar. Artinya tidak sampai ada hal yang nemplek kita yang gilani itu loh, saudara. Ya, tidak cemar. Ya, najis, ya macam-macam. Ya. Dan yang sangat luar biasa Pak, yang tersimpan di surga. Artinya kita ini pasti mendapatkan bagian surga yang kekal. Nah, sementara saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan semasa masih hidup di dunia ini, kita jujur tidak punya kemampuan apapun. Tidak ada, tidak bisa. Tapi Tuhan ngerti. Makanya ayat 5 itu menyatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Pangkatmu, karena sugihmu, karena kemampuanmu. Tidak, karena imanmu. Nah, makanya dikatakan sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita perlu memiliki pertanyaan, untuk apa Yesus itu mati di kayu salib? Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan
tentang karya salib ini pasti punya makna. Apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, yang jelas itu amat sangat berguna bagi manusia kita. Kalau saudara dan saya itu melakukan sesuai dengan perintahnya. Amin. Tanpa ragu. Ya. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib adalah untuk menggantikan kita. Respeknya kok kurang. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Nah ngono toh, jadi aku ya melok semangat. Nek meneng wae itu adem ayem ini. Saudara. 1 Korintus 5 ayat 21. Ya perlu ada dasarnya. 1 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca 2, 3. Dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Amen. Nah, lalu yang kedua, untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Sebelum kita masuk di yang kedua, maka saya perlu menambahkan yang pertama tentang Yesus mati itu untuk menggantikan kita. Lalu kematian Yesus adalah untuk menebus kita dengan nyawanya. Bukan dengan emas dan perak. Makanya jangan sekali-kali membanggakan kalau kita ini saat ini berhasil di dalam hal finansial. Ya, kita ini diberkati, amin. Memang Tuhan ingin supaya umatnya diberkati. Supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Kalau miskin gitu saudara ya. Karena kalau miskin itu macam-macam nanti bisa pikirannya ya ndak karu-karuan. Ya kalau kaya itu jangan sampai menyangkal Tuhan kata nats yang lainnya. Nah sedangkan kita ini ditebus bukan dengan emas dan perak. Makanya Yesus pernah menyatakan kepada muridnya, apa artinya engkau memiliki seluruh isi dunia kalau jiwamu binasa. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Mari kita baca 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbicara tentang dunia di mana saudara dan saya yang sedang berada di atasnya. Maka anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita pertegas dengan pernyataan Rasul Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19.
2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. 19, ayo. Ngantuk ya. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pernyataan Petrus ini klop seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Itu sebetulnya sama dengan lambangnya. Lambang dari karya penebusan Kristus untuk dosa umat manusia. Ya. Lalu mari, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Yang kedua, kita baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat yang ke-8. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Mari kita baca 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Anda perhatikan kata yang paling akhir. Ketika kita masih berdosa, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya lewat pemberitaan Injil bahwa ada pengharapan atas kematian Kristus di atas kayu salib bagi orang yang mau percaya. Jadi buka hatimu. Tidak usah terlalu repot-repot harus pakai syarat ini dan itu dan lain sebagainya. Seperti yang saat ini kita lakukan. Tepat, tidak salah. Ya. Nah, sehingga kita ini akan terus apa? Mempertajam manusia rohani kita. Sehingga jiwa kita akan condong kepada apa yang Tuhan mau. Lewat Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Maka kita tidak akan melakukan hal yang melanggar ketentuan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, sehingga kita ini tidak akan memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Iri, dengki, ya, bersungut-sungut, enggak nerima gitu saudara. Mari hari-hari ini bukankah kita sedang diperhadapkan dengan resesi ekonomi, maka semua perlu cancot tali ondo. Ya, yang mengutamakan kebutuhan bukan mengutamakan kemauan. Kemauan sementara di stop. Kebutuhan yang inti ini yang perlu diprioritaskan yang utama. Ayo, apa yang menjadi prioritas utama orang hidup? Ya emplok-emplok lah. Iya kan? Nah, emplok-emplok pun ya juga kalau sekarang ini ndak bisa ya sego pecel dhisik. Pitike kok keri. Nek ana berkat ya nganggo pitik, nek gak ana berkat ya wong saiki iso disiasati bakmo iku ora nganggo daging, nganggo tahu. Iya toh. Sing penting kan rempah-rempahe, bumbu-bumbune ku memper lah wis lah.